Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Putra Hara, channel yang akan berbagi tentang seluk-beluk bangsa jin hingga pengobatan dan terapinya. Dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan ilmu bermanfaat yang dibagikan secara gratis. Like, dan bagikan agar orang banyak memahami tentang isi dari konten ini. Atau barangkali Anda butuhkan suatu saat nanti. Banyak sekali hadis sahih yang menerangkan bahwa jin makan dan minum. Dalam Sahih Al-Bukhari ada sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa Abu Hurairah pernah membawakan kantong air untuk berwudu dan memenuhi keperluan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya, "Siapa?" Abu Hurairah menjawab, "Abu Hurairah." Beliau berkata, "Tolong carikan aku batu untuk bersuci, dan jangan kamu mengambil tulang dan kotoran hewan." Lalu saya membawakan beberapa batu yang saya bawa di atas pakaian saya, kemudian saya meletakkannya di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu saya beranjak pergi. Setelah beliau selesai dari keperluannya, saya berjalan bersama beliau. Lalu saya bertanya, "Ada apa dengan tulang dan kotoran hewan?" Beliau berkata, "Keduanya adalah makanan jin. Aku pernah didatangi oleh utusan jin Nasibain, jenis jin paling baik. Mereka bertanya kepadaku tentang makanan mereka, maka aku berdoa kepada Allah supaya Dia memberikan rasa pada setiap tulang dan kotoran hewan yang dijumpai oleh bangsa jin." Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis di dalam Sahihnya dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya, dan apabila dia minum hendaknya dia minum dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya." Dalam kitab Sahihnya, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Huzaifah bin Yaman. Dia berkata, "Setiap kali kami menghadapi makanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak berani mendahului beliau untuk mengambil makanan sampai beliau memulai dan mengambil dengan tangannya. Pada suatu kali, kami menghadiri jamuan makanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, datanglah seorang budak perempuan kecil yang kelihatan sangat berselera ketika melihat hidangan tersebut, maka dia pun bergegas mengulurkan tangannya untuk mengambil makanan. Tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memegang tangannya. Kemudian datang lagi seorang Arab Badui, dan kelihatan juga sangat berselera untuk menikmati hidangan itu. Beliau menahan dan memegang tangannya lalu bersabda, "Sesungguhnya setan ikut memakan makanan yang tidak disebutkan nama Allah. Dia datang bersama hamba sahaya ini untuk memakan makanan ini, maka aku pun memegang tangannya. Lalu dia juga datang bersama Arab Badui ini untuk ikut makan makanan ini, maka aku pun memegang tangannya. Demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya tangan setan itu berada pada tanganku bersama tangan hamba sahaya." Pada riwayat lain Imam Muslim menambahkan, "Kemudian saya berkata, maksud dari berselera di dalam hadis ini adalah cepat ingin mengambil makan tersebut tanpa mengucapkan doa, seolah-olah ada yang mendorongnya dari belakang." Imam Muslim juga meriwayatkan di dalam Sahihnya sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah. Ia pernah mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seorang lelaki memasuki rumahnya, lalu dia menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, setan akan berkata kepada teman-temannya, 'Tidak ada tempat penginapan dan makan malam untuk kalian.' Jika dia memasuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah, setan akan berkata kepada saudara-saudaranya, 'Kalian bisa ikut menginap di dalamnya malam ini.' Dan ketika makan, dia tidak menyebut nama Allah, setan berkata, 'Kalian bisa ikut makan malam.'" Ada 3 pendapat ulama perihal makan dan minumnya jin. Pendapat pertama, semua jenis jin tidak makan dan tidak minum. Ini adalah pendapat yang batil dan tak ada dalilnya. Pendapat kedua, segolongan dari bangsa jin ada yang makan dan minum, tetapi ada yang tidak makan dan tidak minum. Pendapat ini mengambil dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dari Wahab bin Munabih. Dia berkata, "Jin terdiri dari beberapa jenis. Jenis yang paling murni adalah berupa angin yang tidak makan, tidak minum dan tidak berketurunan. Ada juga jenis yang makan, minum dan berketurunan. Yang terakhir adalah para tukang sihir dan hantu-hantu dari jenis jin." Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Pendapat ini menggunakan dalil dari hadis riwayat Salabah Al-Hasyani dan sudah disebutkan pada pembahasan jenis-jenis jin. Saya katakan, Elni hanya sebatas kemungkinan. Pendapat ketiga, semua jenis jin makan dan minum. Saya katakan, pendapat ketiga lebih dapat diterima daripada 2 pendapat sebelumnya. Pendapat inilah yang sesuai dengan hadis-hadis yang telah dikemukakan sebelumnya. Wallahu alam.
Adapun hadis Abdullah bin Mas'ud telah diriwayatkan Imam Muslim dengan lafal, makanan kalian adalah tulang binatang yang kalian temukan dan ketika menyembelihnya disebutkan nama Allah, dan itu merupakan makanan yang paling banyak dagingnya. Sedangkan Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan dengan lafal, setiap tulang yang tidak disebutkan nama Allah ketika disembelih. Jika hadis ini tidak terbalik perawinya, maka bisa saja dilakukan metode al-jam'u, penggabungan antara dua riwayat yang maknanya kelihatan bertentangan, yaitu, bahwa riwayat Imam Muslim khusus jin muslim, sementara riwayat Abu Dawud khusus jin kafir. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sedikitnya, semoga bermanfaat dan menambah keimanan sebagai umat muslim. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like dan bagikan agar selalu tambah bersemangat membuat konten yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.